Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Terbongkar sudah siapa sebenarnya The Witching Hour Boy. Dia adalah Toneyasu yang identitas awalnya sebagai daimyo wilayah Hakumai. Satu lagi fakta baru akhirnya terungkap. Secara keseluruhan, One Piece 941 menggambarkan sebagian situasi dan kondisi para aliansi. Bisa dikatakan kali ini Oda sedang memberikan info-info menarik, tak ada sebuah duel berarti. Fokus utama berpusat pada wilayah ibu kota bunga, di mana akan ada acara pemakaman dan eksekusi. Well, langsung saja mari kita review One Piece 941. Ada kejadian-kejadian menarik apalagi yang tertuang di dalamnya. Kesedihan dan kemurkaan Orochi. Kita awali pembahasan One Piece 941 dimulai dari situasi dan kondisi Orochi. Setelah merasa kehilangan belahan jiwanya, sang shogun terlihat sangat bersedih dan mengurung diri di ruangan pribadinya. Wajar jika hatinya hancur karena Komurasaki sudah dianggap sebagai wanita paling cantik di dunia dan ia terus mengoceh tentang kepergiannya. Bahkan dengan wujud Yamato no Orochinya, sang shogun meminta untuk mengembalikan Komurasaki. Yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa ini masih tetap sama, yaitu terkait kematian Komurasaki. Orochi dan semua penduduk ibu kota sudah meyakini bahwa Komurasaki telah mati. Namun jika mereka melihat wajah Hiyori, saya yakin pasti mereka akan merasa terkejut. Ya, di sini Oda seakan-akan masih membuat plot Komurasaki dan Hiyori semisterius mungkin. Alur ini dikemas sedemikian rupa yang pada akhirnya memunculkan sebuah rasa penasaran. Ketika kita semua ingin mengetahui kebenaran tersebut dari mulut Hiyori secara langsung, justru di berbagai panel Oda selalu mengalihkan pembicaraan tersebut. So, setelah melihat petunjuk-petunjuk yang ada hingga One Piece 941, masihkah ada yang tak meyakini bahwa Komurasaki adalah Hiyori? Well, kembali ke permasalahan Orochi. Kesedihan yang dirasakan Orochi berubah menjadi kemurkaan manakala ia mendengar cerita tentang identitas The Witching Hour Boy. Ia kaget kenapa orang tersebut masih bisa hidup sampai saat ini. Seperti yang terungkap pada One Piece 941, si penyihir tersebut adalah Toneyasu yang merupakan daimyo wilayah Hakumai. Ia sudah kenal dekat dengan Oden dan entah bagaimana ia berhasil menyelamatkan diri saat tragedi pengkudetaan Kaido dan Orochi. Sekali lagi peristiwa ini akan memunculkan kembali kekhawatiran Orochi terkait ramalan daripada Toki. Bahkan respon yang diekspresikan oleh Orochi sendiri memperlihatkan raut wajah yang syok dan penuh dengan ketakutan. Saya kira kedepannya proses eksekusi yang akan disiarkan secara langsung melalui Denden Mushi akan mewarnai awal kekacauan besar di ibu kota bunga. The Witching Hour Boy. Terjawab sudah siapa identitas si penyihir tersebut. Toneyasu berhasil memainkan peran gandanya dengan sangat sempurna. Tentu kita masih ingat ketika ia menceritakan kisah The Witching Hour Boy pada Zoro. Di sana ia seolah-olah sedang membicarakan subjek tersebut yang diperankan oleh orang lain. Namun pada kenyataannya dialah yang memainkan peran si penyihir. Semenjak adanya fakta tentang hubungan Toneyasu dan Otoko, kita pun sedikit diberitahu tentang petunjuk yang mengarah pada The Witching Hour Boy. Ya, melalui uang yang dikirim Otoko pada ayahnya, yang kemudian Toneyasu sendirilah yang memberikan seluruh harta tersebut pada penduduk Ebisu. Dari peristiwa inilah kepingan-kepingan puzzle ini terbentuk dengan sempurna. Di masa lalu ia dikenal sebagai seorang daimyo wilayah Hakumai. Kedekatannya dengan Oden tentu sudah tersebar luas ke segala penjuru negeri Wano. Jadi tak heran jika banyak yang menaruh respek padanya ketika mereka semua mengetahui ia sedang dipasung. Selama kepemimpinan Orochi, Toneyasu kemudian merubah penampilannya sehingga tak banyak dari masyarakat yang mengetahui identitas aslinya. Salah satu pembedanya adalah dengan adanya penutup rambut dan ekspresi senyum bahagianya. Itulah yang kemudian membuat Kanjuro dan Shinobu tak mengenalinya. Menurut Kanjuro, dulu ia adalah seorang yang penuh dengan ketegasan. Saya kira raut wajahnya pun pasti tak sama dengan yang diekspresikan oleh Toneyasu saat ini. Pada chapter minggu lalu kita tahu bahwa ia memisahkan diri dari aliansi dan bergerak untuk menolong penduduk Ebisu. Apa yang kita lihat saat ini rasanya sangat mengejutkan, karena jeda waktu pertemuan antara ia dan aliansi dengan tertangkapnya dia terbilang sangat pendek.
Namun saya sedikit memahami ketika ia mencoba untuk menitipkan pesan pada Kiemon melalui aliansi. Tonayasu sendiri berjanji akan bertarung bersama mereka. Apakah mungkin ini adalah salah satu bentuk pertarungan yang ia yakini? Mencoba untuk memunculkan diri di tengah-tengah kegaduhan ibu kota dan membiarkan para masyarakat mengetahui identitas aslinya. Karena dengan tindakan yang dilakukan Tonayasu ini, pada akhirnya akan membuat kemarahan pada orang-orang yang menaruh hormat padanya sebagai seorang daimyo. Ketika kemarahan itu muncul, maka bentuk respek masyarakat sipil terhadap Orochi boleh dibilang akan sedikit memudar. Tentu ini tak akan berlaku pada simpatisannya. Apalagi di akhir panel ia mencoba untuk memberikan pesan terakhirnya. Namun lagi-lagi kita belum boleh diizinkan untuk mengetahui pesan tersebut. Saya kira pesan tersebut tak akan jauh-jauh dengan keterikatan ramalan Toki dan kebenaran daripada kematian Komurasaki. Saat ini situasi yang ia terima boleh dikatakan sangat tidak aman. Peristiwa tersebut memang sedikit ada kemiripan dengan proses eksekusi es di Marineford, yang mana kedua proses ini menjadi konsumsi publik. Semoga saja para aliansi yang mengetahui keadaannya melalui denden musik visual dapat mencapai lokasi eksekusi tepat waktu dan dapat menghindari kenyataan pahit atas apa yang menimpa pada Tonayasu. Prosesi pemakaman dan eksekusi. Secara keseluruhan, One Piece 941 mengisahkan tentang situasi dan keadaan yang sedang terjadi di ibu kota bunga. Ada dua peristiwa yang direncanakan akan berlangsung bersamaan, yaitu pemakaman Komurasaki dan eksekusi Tonayasu. Kedua tokoh yang menjadi idola sebagian besar masyarakat kini sedang dipertontonkan untuk yang terakhir kalinya. Saya ragu prosesi tersebut akan berjalan dengan mulus, karena selain adanya penolakan eksekusi Tonayasu, pihak Orochi juga harus mempertimbangkan kehadiran pemberontak lainnya. Kyoshiro yang bertanggung jawab atas kematian Komurasaki juga mengamini hal tersebut. Ia merasa acara ini akan mengundang keributan besar. Faktanya saat ini diketahui Zoro beserta Hiyori, Otoko, dan Brook sedang bergegas ke lokasi tersebut. Sementara itu kelompok Nami yang berada di Ebisu masih tetap mengawasi situasinya. Nah, sebelum Zoro bergerak ke ibu kota, ada satu momen menarik ketika Brook mengetahui Zoro sedang tidur bersama Hiyori dan Otoko. Ia sejatinya sedang melaksanakan misi sebagai hantu kelaparan sesuai yang diperintahkan oleh Kiemon. Ya, misi tersebutlah yang pada akhirnya dapat mempertemukan mereka dan Brook juga telah mengetahui identitas Hiyori. Sekali lagi ini mungkin menjadi best moment dalam One Piece 941. Ada semacam rayuan yang dilontarkan oleh Hiyori pada Zoro ketika ia mengatakan bahwa setiap penduduk rela mati untuk bisa tidur bersama Hiyori. Namun hal tersebut sepertinya tak berlaku bagi seorang Zoro. Ia justru malah menanggapi pernyataan Hiyori dengan sangat dingin. Kembali ke pembahasan tentang prosesi pemakaman dan eksekusi. Ketika Brook menyinggung tentang kegemparan warga ibu kota terkait pemakaman Komurasaki, Oda memberikan balon teks yang mengarah pada Komurasaki namun dengan tanda titik-titik saja. Inilah yang saya maksud sebelumnya dengan pengalihan isu pembicaraan terkait kebenaran Komurasaki. Saya kira harusnya saat itu juga ada momen di mana Hiyori diberikan kesempatan untuk menanggapi kematian Komurasaki. Namun yang terjadi, Brook kembali menyatakan pernyataan yang membuat situasi berubah terkait dengan penangkapan Tonayasu. Disitulah kemudian pengalihan pembicaraan pun terjadi. Wajar jika saat itu Hiyori kemudian menanggapinya dengan sangat histeris, karena saya kira dia tahu siapa identitas sebenarnya dari seorang Tonayasu. Ia mungkin sadar bahwa kedudukan Tonayasu sama seperti ayahnya Oden. So, kemungkinan besar setelah Kawamatsu tertangkap, peran untuk merawat Hiyori diambil oleh Tonayasu, sebelum akhirnya menjadi seorang Oiran. Pada akhirnya sesuai yang saya duga, bahwa keduanya sama-sama saling mengetahui identitasnya satu sama lain. Nah, orang-orang yang sedang bersama Brook sudah mempunyai keterikatan pada Tonayasu. Selain daripada Hiyori dan Otoko, Zoro tentunya mempunyai pengalaman tersendiri setelah bepergian bersama dengan Tonayasu. Inilah kesempatan bagi Zoro untuk sekali lagi menjadi seorang penyelamat. Saya yakin ketika hal tersebut terjadi, maka Hiyori akan menganggap Zoro sebagai pribadi yang spesial di matanya. Well, mari kita beralih pada kelompok Nami. Kira-kira apa yang akan mereka rencanakan ke depan terkait eksekusi Tonayasu? Jika Tonayasu dianggap sebagai orang penting di masa lalu, artinya kehadiran dia sangat dibutuhkan oleh aliansi. Jadi ketika identitasnya sudah terungkap, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk menyelamatkan Tonayasu. Ini adalah momentum bagi pihak aliansi untuk menegaskan kehadiran mereka di Tanah Wano.
Saya yakin dengan adanya keterlibatan bajak laut dan suku Ming, paling tidak Orochi akan dibuat mengingat kembali ramalan Toki. Pemberontak dan penduduk sipil yang hadir di proses eksekusi pun pada akhirnya dapat mendukung rencana penggulingan kesogunan Orochi. Sekali lagi berharap saja nasib Tonayasu tak akan berakhir dengan tragis. Wilayah Udon dan Kuri. Dua lokasi tersebut masing-masing menggambarkan kisah yang berbeda. Saat ini di penjara tambang Udon, Luffy masih terjebak dalam situasi yang sama. Ia dan Kakehio harus menyelesaikan turnamen sumonya. Queen yang mendapatkan kabar dari Kaido tentang kematian Komurasaki merasa kaget dan seakan tidak percaya. Queen mengatakan bahwa dia harus memastikan sendiri kebenaran peristiwa tersebut, dan pada akhirnya prosesi pemakaman tersebut dapat terlihat secara langsung di penjara dengan bantuan Denden Mushi Visual. Kejadian ini paling tidak membuat perhatian Queen terhadap turnamen sumo boleh dikatakan sedikit berkurang. Harusnya momen ini dapat dimanfaatkan oleh Reizo untuk menyelamatkan Kawamatsu, karena setidaknya jika prosesi tersebut ditunjukkan dan memperlihatkan juga eksekusi Tonayasu, maka banyak dari penjaga yang tertarik pada kecantikan Komurasaki akan menyurahkan kesedihannya. Dan ketika para tahanan pemberontak mengetahui keadaan Tonayasu, maka paling tidak kemarahan dalam diri mereka akan memuncak. Jika dua hal tersebut berlangsung, otomatis keadaan dan situasi di sana akan semakin kacau. Disitulah misi pembebasan Kawamatsu harus segera dilaksanakan. Kemudian yang menjadi perhatian lainnya adalah perihal Luffy yang menyantap habis persediaan Oshiruko. Padahal sejatinya makanan tersebut merupakan jamuan istimewa seorang Queen. Bayangkan apa jadinya jika Queen yang sedang dalam keadaan bersedih akibat berita kematian Komurasaki mengetahui bahwa makanan favoritnya telah habis oleh Luffy. Ya, kemarahan yang amat mendalam dari Queen mungkin akan diekspresikan melalui kekuatannya. Namun begitu peristiwa ini pada akhirnya juga harus mengikutsertakan nama Big Mom, karena ia sendiri juga sedang mencari Oshiruko. Nah, dua kekuatan besar tersebut pada akhirnya akan marah secara bersamaan akibat Luffy yang telah menyantap habis Oshiruko. Menarik untuk kita nantikan kelanjutannya. Sekarang mari kita beralih ke wilayah Kuri. Di sana ada kelompok Kiemon yang sedang mengawasi pergerakan Sutenmaru alias Asura Doji. Pembakaran hutan yang didalangi oleh Holdem akhirnya membuat Asura Doji harus turun gunung menuju kota Bakura, tempat di mana Holdem berada. Jika seandainya Doji sampai menghabisi prajurit Kaido, maka ia akan menjadi incaran The Beast Pirates. Inilah situasi yang diharapkan oleh Kiemon dan Inuarashi. Boleh dikatakan mereka memanfaatkan tindakan Holdem terhadap Asura Doji. Ya, menurut saya ini cukup brilian, karena semenjak Kiemon dan Asura Doji dipertemukan kembali, nama terakhir tak mau ikut bekerja sama dengan aliansi. Pada akhirnya ketika Doji sudah membuat keributan dengan Kaido, maka paling tidak ada satu kesamaan di antara dia dan aliansi, yaitu menargetkan The Beast Pirates. Cukup menarik ide yang direncanakan oleh Kiemon ini. So mau tidak mau, demi meminimalisir dampak buruknya, Asura Doji seakan dipaksa untuk kembali bekerja sama dengan Kiemon. Karena untuk melawan The Beast Pirates, kekuatan yang dimiliki kelompok Asura Doji masih belum cukup. Well, itulah pembahasan One Piece 941. Seperti biasa jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!